Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Sobat RRI, kita bertemu lagi di podcast RRI edisi Agustus dan merupakan podcast yang istimewa bagi kita menyambut hari-hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Teman-teman, kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang perlu kita rayakan, tidak hanya merefleksikan apa-apa saja yang pernah terjadi di masa lalu, bagaimana pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk merebutnya. Namun, pertanyaan hari ini adalah sejauh mana kita sebagai generasi saat ini bersiap untuk memajukan Indonesia dan menyongsong yang namanya tahun 2045 yang konon katanya menjadi generasi emas Indonesia, dan ini merupakan salah satu bentuk dari bonus demografi yang kita punya, di mana anak-anak muda Indonesia saat ini akan mencapai usia produktif di tahun 2045. Dan bersama kita di sini sudah hadir narasumber dari kalangan akademisi yang akan mengulik dan juga memberikan pandangannya terkait bagaimana kita akan mempersiapkan generasi-generasi menyongsong generasi emas 2045 melalui Merdeka Belajar. Di samping saya ada Miss Astri dan juga Bang Vicky. Mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan melalui guru dan juga dosen di instansi masing-masing. Teman-teman, kalau kita bertanya ini ya, sampai saat ini apa sih yang terbayang oleh Bang Vicky dan juga Miss Astri terkait generasi emas 2045? Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang generasi emas 2045 ini, maka itu sudah pasti mengacu kepada anak-anak berusia sekolah yang pada tahun ini tuh masih duduk di bangku sekolah, Bang. Jadi ke depannya pada tahun 2045, generasi yang sekolah sekarang inilah yang akan menjadi generasi emas Indonesia nanti. Termasuk yang diajari saat ini di sekolah. Iya, termasuk yang diajari saat ini di sekolah. Ya, sama Bang, itu pas nggak hanya SMP, SMA itu Iya, pastinya juga ada pengaruhnya bagi mahasiswa. Itu salah satu generasi akan menuju generasi emas yang pastinya generasi emas itu kan kita tahu sendiri, harapannya generasi emas itu generasi yang akan nantinya bisa memberikan perubahan untuk Indonesia untuk lebih maju lagi, atau bisa jadi di tahun cemerlang itu kita bisa menjadi negara yang lebih maju, negara maju kan? Kayak gitu. Berarti termasuk kita dong ya. Berpikir sih kalau 2045 itu sekitar 20 tahun lgi gitu. Iya, 20 tahun lagi. Usia saya yang 17 ini berarti saya akan berusia 37 gitu ya. Oke. Sebenarnya usia produktif itu di rentan mana sih? Usia produktif itu di rentang 17 sampai usia 50 ya bisa. Kerja ya. Dari Masih pandangan produktif. Bang Vicky, usia produktif itu ada di kisaran berapa? Sebenarnya produktif. Kalau misal sebenar-benar produktif itu sebenarnya relatif ya Bang sebetulnya. Yang dikatakan produktif itu sebetulnya selagi dia bisa menghasilkan ataupun berkegiatan, misal contoh nih kayak di 40 aja, kalau dia memang benar-benar masih produktif itu dia bisa menyumbang sumbangsih ke capaian yang kita mau tuju tadi tuh Bang. Masih bisa berkarya juga gitu ya. Ya itu nggak ada tertutup kemungkinan kalau umur ini sebetulnya ya Bang ya. Kalau menurut saya ya sebetulnya. Iya. Nah, karena kadang kalaupun dia 50 masih dia oke untuk beraktivitas atau berproduktif dalam kegiatan apapun, selagi itu positif, menurut saya itu masih dia dikatakan produktif gitu. Berarti tidak ada urusan usia, tapi urusan sampai sejauh mana kita bisa berkarya dan beraktivitas gitu ya. Karena memang ada, kalau di Indonesia kan ada regulasi yang mengatakan 58 sampai 60 ada pensiun itu ya. Sementara di luar negeri 70 tahun masih kerja. Iya. Ada orang yang begitu. Tapi apapun itu 20 tahun mendatang di 2045 termasuk kita, adik-adik kita, kemudian generasi yang kita didik saat ini adalah orang-orang yang menjadi tonggak
Indonesia dalam apa namanya usia-usia produktif yang lebih dominan dibanding usia-usia yang tidak produktif. Oke, tapi menuju ke produktivitasan itu, menuju orang-orang yang akan menjadi tonggak di 2045, anak-anak muda saat ini, kita merespon itu, pemerintah kita katakanlah, merespon itu dengan mempersiapkan pendidikan yang dianggap mampu mencapaikan orang-orang yang di 2045 itu bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan dan era di saat itu. Nah, dalam ranah pendidikan kita tahu bahwasanya ada namanya Merdeka Belajar untuk kalangan pelajar dan juga kampus Merdeka juga ya untuk kalangan para mahasiswa di jenjang perkuliahan. Teman-teman kalau bisa menjelaskan ini, Merdeka Belajar itu apa sih, Miss Sri? Nah, jadi kalau Merdeka Belajar itu adalah proses pembelajaran yang dimana siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih jalan, tapi jalannya jalan yang benar. Iya, bebas. Jalan yang bebas tapi jalan yang benar dan terkendali. Nah, disitulah peran seorang guru itu menjadi pengatur atau menjadi penentu arah kemana si anak ini ingin melanjutkan jalannya tersebut. Berarti apa perbedaan signifikan dari kurikulum terdahulunya? Kalau kurikulum yang terdahulu, ini koreksi kalau itu salah ya Kak. Nah, kalau kurikulum yang terdahulu, siswa itu memang lebih berfokus kepada nilai dia Kak. Jadi gimana nilai, ujian apa segala macam. Nah, kalau di Merdeka Belajar ini sekarang anak-anak itu lebih dieksplorasi kemampuan dia, kemampuannya, bakatnya. Jadi nggak melulu harus tentang nilai yang harus dikejar seorang siswa dalam sekolah begitu. Tapi kalau nilainya rendah gimana? Tetap bermasalah juga. Nah, kalau nilainya rendah itu dikembalikan lagi bentuk penanganannya seperti apa. Makanya di baru ada kurikulum tambahan itu yang namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi dikombinasikan. Menjadi dikombinasi dia antara Merdeka Belajar dengan deep learning ini. Jadi anak-anak itu memang harus diperhatikan secara mendalam. Di mana memang dia yang masih kurang. Nah, disitulah peran guru. Peran guru yang harus menutupi dan memberikan solusi, menutupi kekurangan dan juga melihat potensi anak dan kemudian mempertajam itu mempertajam di mana potensi-potensi anak. Kalau dulu teman-teman, kalau dulu kan kita kalau ujian harus dapat nilai 8-9 gitu ya. Tapi di kurikulum Merdeka Belajar ini lebih fleksibel, guru lebih melihat bagaimana potensi-potensi anak-anak ini, karena memang kita beragam ya. Gak semua orang tahu matematika gitu ya. Gak semua orang bisa bahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Ada banyak sekali keragaman yang ada dalam ruang kelas dan tak mungkin disamakan. Begitu ya. Setuju. Untuk kampus sendiri nih, nah, kalau program Merdeka Belajar di kampus itu lebih seru sebetulnya Bang. Nah, namanya sebetulnya kalau di kampus itu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Memang betul hampir mirip dengan di SMA ataupun di SMP yang diceritain Bu Asri tadi ya. Jadi Kak Asri lah ya. Kak Asri. Nah, jadi kalau di kampus Merdeka MBKM ini, program MBKM itu dia memang benar, dia kayak program ini diberikan kepada mahasiswa ini biar mahasiswa ini lebih memang dia fleksibel dalam capaian nanti hasil akhir capaian pembelajarannya. Jadi kayak gitu. Dan program MBKM itu juga beragam, Bang, di di kampus ini. Misalnya contoh nih, mereka lolos di program studi A di suatu kampus. Nah, katakanlah perikanan. Nah, perikanan. Perikanan itu ada nih kalau di kampus saya ya, Bang ya. Di kampus Mata Weli, perikanan Mata Weli itu ada 3 jurusan. Nah, ada program studi budidaya, ada pemanfaatan sumber daya perairan, teknologi penangkap ikan, penangkapan ikan dan sosial ekonomi perikanan. Nah, kalau seandainya dia misalnya contoh nih, dia udah lolos masuk di program studi aquaculture budidaya gitu ya. Dia di semester yang sudah ditentukan oleh program MBKM ini, dia pengen ini kayaknya aku penasaran nih masuk ke mata kuliah yang ada di program studi sosial ekonomi perikanan. Itu dia bisa, Bang. Dia bisa masuk mata kuliah itu. Tapi 1 semester. Nah, 1 semester dia coba kuliah di
program studi sosial ekonomi perikanan. Nanti dia pun bisa dikonversi nilainya. Nah, itu baru satu Bang. Ada juga yang lebih unik-unik lagi sebetulnya. Dan kampus kami juga menjalankan program MBKM ya Bang ya. Termasuk yang datang ke instansi-instansi atau ke suatu daerah untuk berperan serta dan juga berpartisipasi. Nah, secara itu publik. namanya ini Bang, kampus mengajar. Oke. Nah, kampus mengajar mungkin Termasuk bisa dalam skenario kampus Merdeka juga. Iya, kalau nggak salah saya itu ada sekitar 8 program dari MBKM ini Bang. Iya, Jadi banyak, kalau kami kan ngadopsinya cuma 3 Bang. Oke. Nah, di situ kampus mengajar ini mereka, nah itu fleksibel itu Bang. Mereka bisa dikasih kesempatan untuk benar-benar mengeksplor diri mereka dalam dunia luar dari dalam kampusnya. Misalnya dia dikasih kesempatan kalau kampus mengajar ini mengajar di SD, di SMP. Iya. Nah, itu 1 semester Bang. Dan nanti kegiatan itu bakalan dikonversikan di mata kuliah yang ketika mereka Lanjut studi lagi ya. bukan, Untuk Bang. semester depan. Enggak. Di semester, misalnya dia lagi semester 3 nih, ikut program di semester 3. Oke. Semester 3 itu dikonversi dari hasil Dari kegiatan hasil di lapangan atau di mana tempat mereka. Ada juga nih Bang, yang nggak kalah serunya itu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar tuh juga kayak dari kampus A perikanan ini misalnya kayak dia di Tapeng nih, tidak ada tertutup kemungkinan dia bisa kuliah di Sulawesi sana. Termasuk ke luar negeri. Kayaknya belum ada. Belum ada saya. program. Belum Oke, ada. oke. Nah, yang ketiga itu ada magang tematik namanya. Jadi kalau di kampus ini Bang, kalau untuk berbicara tentang MBKM ini memang harapannya ketika mereka itu udah menyelesaikan program kegiatan-kegiatan ini Bang, mereka itu ketika mereka udah menyelesaikan strata 1 mereka itu tuh mereka tuh udah ready. Iya. Udah ready dengan semua bekal yang mereka dapatin ketika mereka berkuliah. Jadi pas waktu dia udah bekerja dia udah ready, banyak pengalaman, terus dapat aktualisasikan ilmunya juga langsung tuh gitu ya. Relasi banyak Bang. Jejaring. Oke. Itu tadi kita ngomongin tentang sekolah dan bagaimana regulasi, bagaimana juga tuh fleksibilan dia dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tapi kalau secara pribadi nih, opini pribadi teman-teman, merdeka dalam pendidikan itu apa sih? Kalau saya mungkin ya Bang, kata-kata merdeka dari pendidikan itu ya kebebasan. Nah, kebebasan mereka untuk mengeksplor diri mereka di pendidikan yang mereka dapat. Misalnya contoh nih kayak memang kayak tadi saya jelaskan contohnya, mereka bebas menemukan capaian pembelajaran mereka itu sendiri Bang di program-program yang ditawarkan tadi. Misalnya contohnya dia ini orangnya insecurean, misalnya contoh nih Bang. Ya, saya kayak insecurean. Jadi anak ini gimana nih cara ngeksplor diri biar dia nggak insecure lagi, atau misalnya dia introvert lah, introvert. Nah, ini gimana nih caranya aku melawan introvert aku nih? Ikut program yang tadi kampus mengajar. Dengan mengikuti kampus mengajar itu kan dia bersosialisasi. Bisa bersosialisasi, dia banyak ketemu orang, bisa relasinya nambah gitu Bang. Kalau menurut saya kebebasan. Asri? Oke, menambahin sedikit dari yang Kak Kiki tadi, Asri juga jadi relate. Kemarin waktu kami kuliah, itu sempat ikut program kampus mengajar. Oke. Jadi memang berarti Asri turun ke lapangan juga? Iya, betul. Dimana? Kebetulan kemarin itu di bagian Sidempuan. Oke. Jadi Tahu ya? Keren. Iya. Agak ke bagian dalam sedikit. Okay. Nah, jadi memang seperti dibekali. Jadi semasa kami penugasan itu, kami juga dibekali secara online dia. Bagaimana menjadi seorang guru, apa aja yang harus dikerjakan di sekolah tersebut. Berapa lama pada saat itu? 1 semester ya. 1 semester itu ya Bang. Itu biasa 1 semester. Oke. Berarti 6 bulan Asri di pedalaman Cirebon. Iya. Tapi seru kan, Sri? Seru. Oke. Tapi kalau Asri sendiri nih, bagaimana mengilustrasikan merdeka itu dalam dunia pendidikan? Kalau bisa diilustrasikan dari sudut pandang untuk murid lah ya, murid SMP lah misalnya, atau SD atau SMA. Kalau bisa diilustrasikan sepertinya seperti burung yang keluar dari sangkar, dari kurikulum yang lama, kan? Nah, mereka bisa terbang tinggi ke langit,
Nah, di langit itu bisa aja ada buku, ada media-media pembelajaran, teknologi. Kan sekarang anak-anak itu sudah lebih luas cakupan informasinya. Ya, Sumber pengetahuan mereka itu sudah lebih mudah diakses. benar. Nah, jadi ketika burung-burung itu terbang, gurulah yang berada di bawah sebagai pemegang peta, yang dimana guru itulah yang mengisyaratkan, mengarahkan. Ke Itu arah cara mana? bersiul kali ya. Bukan ya. Bukan Itu dong. ilustrasi. Ilustrasinya, ilustrasi yang unik. Iya, kan? bersiul itu kan boleh dengan orkestrasi lah. Ya, boleh Bagaimana sambil cara- diarahkan, sambil bersiul. Iya, menarik nih burung yang awalnya terkekang akhirnya melihat dunia yang begitu luas sekali gitu ya. Iya. Dan juga akses pendidikan mandiri boleh mereka dapatkan. Kalau dulu kan kita belajar harus ketemu guru, Monoton ya, harus- Bang, ya? Iya, harus apa namanya? Kalau sekarang kan mengakses pendidikan itu bisa dari media yang lain-lain, dan tidak hanya dari media kelas tapi juga buku digital dan segala rupa. Oke. Saya termasuk orang yang concern dalam dunia pendidikan karena dulu merasa ini sih di pengalaman masa lalu kan yang agak suram sebenarnya di masa-masa kami gitu ya. Di dulu ada istilah putus sekolah karena nggak ada uang. Oh iya. Jadi orang tuanya kita katakan di ekonomi ke bawah, keluarganya itu kemungkinan dia rentan putus sekolah itu tinggi sekali. Iya. Jadi saya mulai dari SD ya sampai SMA saya bisa dihitung teman-teman yang putus sekolah itu ada sekitar 10 orang. Itu termasuk banyak sekali. Saat ini dalam lingkup pendidikan kita sekarang adakah orang yang masih terkekang dengan ekonomi dalam urusan pendidikan? Atau semua orang merdeka mengakses pendidikan sejauh mana mereka mau? Kalau misal di level perguruan tinggi ya Bang ya, kalau di kampus ya Bang, kalau menurut saya itu sekarang program pemerintah itu banyak Bang, banyak kali, dan salah satunya itulah program yang namanya beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Ada salah satunya KIP kalau Abang tahu. Nah, Kartu Indonesia Pintar. Ya, Iya, iya, iya. dulu namanya bidik misi kalau Abang tahu. oke. Nah, itu nyasarnya memang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu, teman-teman yang tidak mampu Bang. Nah, banyak tuh Bang sebetulnya ya, apalagi kayak zaman sekarang yang memang era digital dan open access semua apapun Benar. itu informasi. Sangat mudah ya. Itu sangat mudah mengakses beasiswa ini Bang. Jadi sekarang ini malah kayak misalnya contoh kita kayak kayak kami aja lah Bang, mahasiswa kami kan hampir rata-rata tuh tidak dikategorikan mahasiswa tidak mampu. Iya. Itulah yang beasiswa itu banyak Bang, Oke. banyak, dan kampus kami pun juga menawarkan yang kayak gitu. Berarti negara sekarang sudah benar-benar Melek Bang, Memperhatikan. Iya. terhadap Sudah orang-orang memperhatikan. yang tidak mampu. tidak mampu dan juga membuka akses pendidikan selebar-lebarnya. Iya Bang. Oke. Untuk di sekolah sendiri ya. Kalau untuk di sekolah dulu ya, kalau karena Indonesia kan sekolah SD, SMP sudah Sudah gratis ya. Oke. Saya baru tahu itu. Iya. Zaman Astri udah gratis. Gratis ya. Iya. Nggak ada uang apa-apa lagi. Kalau zaman Enggak, saya enggak. beda Bang. Kalau dia negeri ya, kalau negeri memang sudah gratis. Dulu kan ada uang pembangunan, uang apa gitu. Nah, itu masih di SPP swasta kami itu. Oh, zaman saya iya, masih iya. ada SPP. Mungkin zaman Asri. Iya. Kan ada kan yang uang Ada. pembangunan, uang Iya, ada apalah juga segala waktu macam SMA ada. yang Iya. berarti Tapi sekarang masih itu sudah murah. terminimalisir sekali ya. Justru katanya gratis ya untuk SMP. Oke. Berarti kita apresiasi lah pemerintah, Iya, betul. termasuk benar-benar memperhatikan dan juga benar-benar menjadikan pendidikan ini sebagai garda terdepan untuk dibenahi. Pas. Oke, kita alihkan sedikit dari merdeka-merdekaan menjadi batas-batasan, karena sebenarnya saya pernah baca satu kata-kata bijak ya. Katanya kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan yang terbatas. Justru kalau merdeka yang sebebas-bebasnya itu bukan merdeka, tapi kehilangan arah katanya. Jadi ada semacam batasan-batasan yang kita yang kita pugari dari pendidikan ini, yaitu batas moral. Katanya
orang yang punya ilmu bakal useless, nggak akan punya arti apapun tanpa dibarengi moral yang Pas. benar-benar bisa menjadikan dia makhluk yang punya arti bagi sesama, bukan orang yang destruktif tapi orang berpendidikan yang konstruktif, baik dari ide dan kelakuan juga. Teman-teman, sebagai guru nih mungkin Astrid dulu deh. Iya. Apa nih tantangan mengajar siswa dalam urusan akademik sekaligus membentuk karakter siswanya juga di sekolah nih? Oke, jadi kalau disebutkan tantangan ya untuk membarengi, itu kan memang harus sekali jalan ya Bang ya. Iya. Karakter siswa dengan nilai-nilai akademiknya. Biasanya yang menjadi tantangan itu yang paling pertama itu lingkungannya itu tidak relevan. Misalnya di sekolah sudah diajarkan tentang tanggung jawab, tentang kejujuran, tentang etika. Tetapi bisa aja di luar sekolah saat dia lagi sama teman-temannya atau di lingkungan sekitar rumahnya. Contoh kecil lah, kalau di sekolah kami itu kan buang sampah itu kan memang harus pada tempatnya. Iya, sekolah mana sih? SMP swasta Al Muslimin Pandan. Waduh, lengkap. Iya, jadi memang untuk karakter ini yang menjadi tonggak utamanya itu kan keimanan dan ketakwaan ya Bang. Jadi ketika seorang anak itu sudah beriman, sudah bertakwa dia, jadi hal-hal lainnya itu juga akan mengikut. Hal-hal baik itu juga akan mengikut ya. Ketika di sekolah dia sudah diajarkan tentang sholatnya harus bagus, karakternya berbicara dengan orang yang lebih tua harus bagus, kebersihannya, kesehatannya dan segala macam. Tetapi ketika di luar kan nggak bisa kita pagari ya kan Bang. Orang-orang itu berprinsip sama dengan kita semuanya. Jadi itulah perannya orang-orang sekitar, ini masyarakat, orang tua. Jadi ada orang tua, ada masyarakat dan ada sekolah. Itu memang harus mempagari anak-anak itu dengan karakter-karakter yang baik. Jadi dia mau ke kanan, mau ke kiri, ketemunya yang baik semua. Jadi kalau seandainya di sekolah dia sudah dididik dengan pendidikan akademik dan moral, tapi kalau dia kembali ke lingkungan yang tidak sehat dalam tanda kutip, itu bakal sia-sia kah atau gimana? Perlahan kali ya. Iya, perlahan akan terkontaminasi. Jadi. Iya. Oke. Nah, untuk urusan kampus ada juga kah semacam pembentukan karakter itu atau ada sebutan-sebutan lain juga nih? Sebetulnya Bang, kalau dari ke level di perguruan tinggi Bang, nah itu agak tricky sebetulnya Bang, karena memang mereka itu udah menempatkan diri mereka, itu kan masa transisi tuh Bang. Benar. Antara 18 ke 19. Nah mereka tuh udah merasa dirinya itu yang nggak mau diatur lagi, udah mau merasa dewasa. Nah itu benar tuh Bang. Jadi aku sudah tahu menentukan nasibku sendiri. nah kayak gitu Dan nanti Bang. nasibnya jelek, Nah nyalahin orang juga. jadi itu sebetulnya kalau misalnya di kampus itu Bang, tergantung kampusnya Bang. Kalau kami di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli ini, pendidikan karakter ini Bang, kami udah siapkan dari awal. Dari awal tuh kami memang buatkan mereka ada program pendidikan karakter. Nah itu memang yang kayak sopan santun, hormat menghormati, yang kayak gitu kami udah sisipkan di awal masuk perkuliahan kayak gitu Bang. Yang kemudian kan kalau secara psikologis ya Bang, memang siswa yang udah transisi itu kan kita nggak bisa ngomong keras ya Bang sama mereka. Benar. Jadi Kita kami juga kayak menggurui gitu. nggak bisa Bang. Jadi kami sebagai dosen itu sifatnya memang pendekatan pelan-pelan. Jadi jadi kita ada yang namanya tuh kalau di perkuliahan tuh ada kontrak kuliah namanya. Di awal. Iya, kontrak kuliah namanya Bang. Jadi kontrak kuliah itu kayak memang fakta integritas atau gimana gitu ya. aturan. Oke. Satu mata kuliah itu kamu harus mengikuti aturan kita ya. Ini setiap dosen beda-beda Bang. Iya. Kontrak kuliah. Jadi ini kalau sama saya ini apa mainnya, aturan mainnya gitu. Kita kayak contohnya saya Bang. Saya tuh paling nggak suka keterlambatan loh Bang. Nah, saya paling nggak suka itu sensitif kali saya. Masuk jam 8, jam 8.01 kamu bisa masuk lagi ya. Hilang tuh coret satu gitu. Itu melatih komitmen ya. Kedisiplinan juga Bang. Gitu. Dan memang harus, kalau saya tuh waktu itu penting kali. Jadi sekali kamu menyia-nyiakan waktu, itu kalau misalnya di pekerjaan ya atau kayak mana, ya kamu bukan kamu lagi orangnya. Kayak gitu sih. Bukan ketinggalan gitu Bang. Jadi kayak kalau
kampus, dunia kampus seperti itu sih Bang. Tapi sejauh mana Bang? pengaruh kampus Merdeka ini membentuk karakter mereka? Nah, kalau membentuk karakter mereka itu tergantung mereka. Nah, kadang kan ini program ini kan tidak dipaksa ya Bang ya. Tergantung mereka Bang, dan kita juga sebagai dosen juga pelan-pelan sih. Ini penting loh untuk kalian. Coba gitu untuk membentuk karakter kalian gitu. Nah, coba ini program ini biar untuk kalian punya pengalaman yang lebih banyak gitu Bang. Jadi kayak gitu sih Bang. Kalau dibilang pengaruh pastinya sangat berpengaruh Bang, karena memang dari spill dari teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti program MBKM ini, banyak kali Bang. Banyak kali pengaruhnya sama mereka, ada pengalaman dan lain-lain. Gitu sih. Oke, ini menarik ya. Terkadang juga ada semacam hal-hal yang di dalam lingkup pendidikan dilematis. Iya. Saat ini. Mungkin dari sejak masa lampau sampai sekarang. Dan kita mau tahu nih dari Miss Astri dan juga Bang Vicky, kalian bagaimana sih melihat dua karakter berbeda ini? Yang satu dia pintar, tapi moralnya nggak ada kurang. etika ya Bang ya? Iya, dia tidak punya etika. Atau satu dia orang yang tidak Lemah ya. lemah secara akademik, tapi orangnya punya etika yang luar biasa. Kalau harus memilih, kalian harus sayang kepada siapa? Saya udah harus punya memilih. dapat itu Bang. Kalau saya tuh punya sangat-sangat Iya, sangat-sangat punya itu. Karena gini Bang. Oh, nggak apa-apa ya Bang ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang kalau kami di kampus itu setiap dosen itu punya yang namanya anak PA. Anak PA. iya, Kan saya betul, dosen itu perannya pembimbing akademik. Oke. Nah, Akademik. satu orang tuh udah satu angkatan per dosen itu mau 2 atau 3. Oke. Nah, kita bisa jumpa itu dua karakter itu Bang. Kalau tanda sayang, pasti dua-duanya sayang. Ya. Kami pasti. Tapi gimana nih cara kita mengarahkan mereka nih yang nggak punya etika nih, sama yang lemah di akademik tapi punya etika. Tapi saya selalu bilangin tuh Bang, kalau saya pribadi, ya lu kalau misalnya percuma lu pintar, Ya. nggak ada etika, lama-lama tergerus itu kemampuanmu. Di luar pun nanti kamu dapat kesempatan bekerja tempat bagus, nggak ada etika, tergerus. Benar. Nah, itu saya selalu ngomongin pelan-pelan sama dia, tapi dengan bahasanya yang memang benar santai ya Bang ya, kalau sama mahasiswa. Sama kayak misalnya teman-teman yang lemah dari akademik tapi moralnya, etikanya oke. Itu saya semangatin terus Bang. Semangat terus ya, pendidikan kamu harus memang ditingkatkan ya. Tetap nih kamu nih, saya paling suka nih kamu etika kamu bagus, walaupun kamu lemah di mata kuliah ini, tapi nggak apa-apa. Kamu bisa pelan-pelan nih belajar lagi. Kayak gitu sih Bang, kalau pendekatan kami kalau sebagai dosen ya. Bagi guru gimana sih? Kalau bagi guru tadi, itulah dia yang namanya deep learning itu Bang. Oke. Nah, jadi ke situ masuknya. Anak-anak yang kebutuhannya berbeda itu memang beda penanganannya pastinya. Jadi kalau Termasuk yang pintar dan nggak etika, dan juga yang kurang akademik secara etika bagus. Jadi untuk anak-anak yang pintar secara akademik tapi etikanya masih kurang, nah jadi itu nanti seperti pendidikan karakternya itu lebih dibenahi. Seperti misalnya di sekolah kami kebetulan ada yang namanya dia keterampilan ibadah. Jadi kegiatan keterampilan ibadah itu kan lambat laun akan membentuk karakter anak. Benar. Saat dia beribadah itu kan dia harus tenang, hatinya harus tenang, dia harus sopan. Iya, Jadi memang semuanya itu memang pasti dimulai dengan agama ya Bang ya. Iya. Jadi untuk karakter anak itu memang harus dikeraskan dia dari awal. Kalau dia itu mungkin karena kami masih usia SMP ya, jadi kami memang seperti guru gitu Kak. Jadi memang harus mengajari anak-anak itu. Disuapin ya. Iya, memang Benar-benar betul disuapin. Jadi Gitu ya. jadi contohnya guru itu juga harus menjadi tauladan untuk orang itu. Oke. Jadi Ya kali kalau misalnya kita jangan nggak boleh terlambat. iya betul, terlambat ya. betul. Jadi role model ya. Iya. Kayak Oke. di sekolah kami itu anak-anak kan baris itu setengah
Iya, jam 7 sampai jam setengah 8. 6 gitu ya. Jadi Cepat kali ya. guru itu harus sudah nyampe di sekolah jam 7, Bang. Oke. Dan di situ pembentukan karakternya sudah dimulai. Guru itu sudah berbaris untuk menyalam. Jadi anak-anak itu setiap menyalam satu-satu. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Nah, dari ucapan seperti itu yang sudah terbiasa, lambat laun karakter atau sopan santun mereka itu kan sudah terbentuk. Jadi Ketemu terbiasa. sama makanya ada istilah ala biasa karena biasa. Nah, jadi misalnya lagi kegiatan kami itu setiap sholat zuhur itu harus berjamaah, Bang. Nah, jadi bagaimanapun ceritanya, guru itu harus berada di situ. Guru harus berada di situ, ikut sholat berjamaah bersama mereka. Misalnya ada guru yang lagi tidak bisa, itu memang harus mengawasi, dikelilingin anak-anak itu. Jadi mereka lihat kan, guru kami sholat, kami disuruh sholat nggak boleh komentar. Jadi kayak itu, Bang. Berarti memang guru jadi teladan, guru juga lah yang menjadi role model seperti Bang Smiki katakan tadi. Ya, memang ada juga peribahasa yang sangat terkenal ini di Indonesia gitu ya. Katanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Betul sekali, Bang. Kalau gurunya gak beres mah jangan harap siswa-siswa dan orang-orang yang diajarinya juga bisa ini ya, bisa lebih baik gitu. Karena sudah pasti guru digugu dan ditiru gitu. Oke, ini menarik sekali. Kita geser sedikit nih pembahasan kita ke apa namanya, sesuatu yang faktual dan eventual yang terjadi saat ini. Sayangnya ini bukan kabar baik sih sebenarnya. Karena di Sibolga, Tapteng, itu tawuran ada. Bukan hanya di televisi di daerah-daerah lain yang pernah kita lihat, tapi di Sibolga sendiri ada ini tawuran. yang apa namanya, yang sayangnya lagi itu dilakukan oleh anak-anak dari SMP. Miris ya, Bang ya. SMP, SMA, bukan orang tua, bukan apa namanya ya, bukan orang-orang yang sudah bukan dalam lingkup pendidikan lagi, tapi orang-orang yang justru dalam lingkup pendidikan, orang-orang yang belajar di kursi SMP, SMA dan juga perkuliahan yang melakukan tawuran itu, merusak fasilitas, bahkan di beberapa daerah tidak segan-segan menghilangkan nyawa dari para lawan tawuran yang itu. Apa ya, ini memang membuat kita teriris hatinya gitu ya. Ingin kita tutupi tapi ini nggak bakal selesai gitu ya. Tapi mau ikut campur gimana sih caranya? Mungkin salah satu yang lebih rasional adalah mengandalkan ranah pendidikan. Untuk guru-guru sendiri nih, mungkin saya percaya dari Al-Muslimin nggak ada yang ikut tawuran itu gitu ya. Tapi bagaimana nih teman-teman guru-guru dalam mengantisipasi dan bagaimana caranya juga mempersuasi kepada anak-anak murid untuk jangan deh ikut-ikutan yang kayak gitu. Ya, yang pertama sudah pasti harus edukasi dulu, Bang, tentang anti kekerasan kepada anak-anak ini. Jadi gimana ya, anti kekerasan ini sebenarnya kayak kemarin lah contohnya. Dari hal kecil aja bisa jadi kekerasan. Nyebut nama orang tua. Oh iya pas ya, itu sedari dulu ya. Dari dulu hingga sekarang. Sampai enggak kita simpan ya kan. Nggak boleh lihat. Nah, jadi itu kemarin kami ketemu kasusnya, Bang. Jadi memang harus disadarkan anak itu, nggak apa-apa kalau disebut nama orang tuanya. Emangnya kenapa? Nah, presidennya disebut. Iya, presiden aja disebut. Presiden Prabowo. Ya juga. Jadi asal kalau dia tidak menghina, nggak mau ngolok-ngolok ya. Kalau memang dia menghina atau menghina ajaran agama, nama orang tua atau dengan kata-kata yang jorok, nggak usah pukul. Nah, laporkan aja sama gurunya. Oke. Jadi kalau pada saat dilakukan guru nggak bertindak. Nah, memang disitulah perannya wali kelas, guru BP, dan orang tua. Jadi ketika ada masalah seperti itu langsung gerak itu tiga-tiganya, Bang. Wali kelas menghubungi orang tua, BP juga menghubungi wali kelas. Jadi anak itu langsung didudukkan. Walaupun hal kecil, karena semuanya kan itu bermula dari hal kecil dulu, Bang. Nah, jadi mereka harus sadar, oh kalau aku buat kayak gini aja, aku begini loh. Langsung disadarkan loh, langsung panggil orang tua kayak gitu. Jadi dari sejak dini itu memang harus diajarkan, nggak boleh anti kekerasan. Kalau memang dalam lingkup kelas dia sudah seperti itu, langsung aja dilapor.
Nggak usah Berarti takut tindakan melapor. sederhana pun tidak boleh kita normalisasi ya. Iya betul, nggak boleh. Sepakat sih, Bang. Karena bisa jadi cikal bakal pertikaian yang Kekerasan besar. tadi. Iya, betul. Misalnya Tawuran dia tadi. nyebut nama ayah. Ternyata ayahnya kepala kampung gitu kan. Akhirnya perang antar kampung gitu. Ya, Masih. intinya nggak boleh dinormalisasi Iya, nggak konflik boleh apapun. dinormalisasi. Kemudian bisa juga di situ berperan orang tua. Jadi dipastikan, mungkin ini anak-anak yang di bawah umur lah ya kan Bang. Benar. Sepulang sekolah itu kami itu selalu konfirmasi dengan orang tua. Bu atau ibu Sampaikan. bapak, hari ini anak-anak pulangnya jam 3:30 karena ada les sore. Oke. Atau pulangnya jam 1:30 karena sudah tidak ada lagi les sore, kata gitu. Makanya setiap wali kelas itu punya satu grup dengan orang tua. Nah, itulah kita menggunakan teknologi itu tadi, Bang. Iya. Jadi komunikasinya bisa langsung secara menyeluruh. Langsung lancar dia, Bang. Ya, ya. Jadi orang tua itu tahu, memang harus dipastikan anaknya itu dijemput. Jadi nggak ada lagi alasan si anak itu main-main keluar, ketemu sama temen yang di luar atau di luar sekolah. Jadi pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Terkontrol Oke. gitu Langsung ya. terkontrol Oke. gitu, Bang. Oke, kalau dari ranah guru mungkin masih bisa ini ya, full control dalam menyiasati dan mengantisipasi yang betul. namanya kemungkinan tawuran dan hal-hal buruk lainnya. Untuk ranah kampus gimana? Kalau di Apa nih tantangan moralnya? Iya, untuk yang udah Tawuran gede, kayaknya enggak sih ya. Enggak, lebih demonstrasi, Demo, iya, demonstrasi, demo. Tapi kan sebetulnya demo itu kan dalam bentuk aspirasi ya bagi bagi mahasiswa itu sendiri. Tapi berubah jadi anarkis itu yang nggak boleh. Oke. Dengan merusak fasilitas. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gitu, nah memang di kampus sendiri pun ada layanannya juga, Bang. Itulah BK juga ada. Nah, itu kalau ke mahasiswa ini, Bang, kita itu harus benar-benar menyelesaikannya itu dengan pendekatan, Bang. Iya. Kalau ke mereka tuh kayak gitu, Bang. Kalau menurut saya ya, kalau sama mahasiswa nih, karena semakin keras kita semakin keras juga mereka, Bang. Nah, jadi ke mahasiswa ini benar-benar kita nggak, kalau yang saya nih selama saya jadi dosen ya, Bang ya, untuk mengendalikan mahasiswa ini memang ada trik khususnya gitu, Bang. Memang pendekatan secara persuasif itu memang penting ya, Bang ya. Iya. Nggak mungkin juga di WA orang tuanya kan? Nggak mungkin lah. Iya, yang di sekolah gitu ya. Nah, jadi mereka itu memang kita tanyain, ini ngapa? Misalnya contoh nih, apa sebabnya dulu. Nah, ini ya benar-benar kita tanyain ya sesantai mungkin, Bang. Dan terus kita yang benar-benar nengok nih secara psikologis nih, kayak misalnya cocok enggak dengan kalimat-kalimat ini. Kita memang harus benar-benar ada strateginya, Bang. Kalau ke mahasiswa ini. Jadi biasanya sih selain ke PA, dia bisa cerita atau kita bisa manggil, itu mereka bisa diarahkan ke BK tadi. Bimbingan konseling itu. Kayak gitu, Bang. Kalau dari kampus lebih ke situ sih yang saya lihat. Oke. Nah, apa ya? Karena konon katanya ya, di dunia pendidikan ini ya pasti ada hitam putih gitu ya. Kita punya punya rencana untuk mendidik, tetapi pada kenyataannya nggak semua orang sama, nggak semua orang itu bisa baik gitu, nggak semua orang pada akhirnya menjadi orang yang benar-benar berguna gitu. Bukan apa-apa. Ini kita coba lihat kejadian saat ini. Fakta ya, Bang. Fakta di lapangan. Saya menurut saya ya, ke imoralitas itu yang paling parah adalah ketika immoral dianya mengganggu orang lain, yang merugikan orang lain. Kalau apa namanya, ini bukan menormalisasi keburukan moral yang lain-lain, tapi yang paling nomor satu sebenarnya bagaimana jika ada yang korupsi, jika ada orang-orang yang benar-benar menghilangkan hak-hak orang lain, justru itu yang merupakan kecacatan moral tertinggi sih. Ya, pas. Indonesia kita tahu bagaimana di televisi, berita dan segala rupa informasi yang kita dapatkan, ini negara yang masih belum selesai dengan urusan korupsi. Negara sudah
mencoba berbagai hal, mempertajam hukum, membuat segala macam menjadi lebih transparan. Tapi tetap ada oknum-oknum yang dulunya pasti belajar bagaimana tentang karakter, bagaimana menjadi orang-orang yang baik di masa depan, tapi hari ini korupsi dia. Ya pas. Bagaimana teman-teman? Dari dunia sekolah dan dunia kampus, di 2045 nggak ada lagi orang yang korupsi. Gimana caranya? 2045 nanti Indonesia nol korupsi. Kalau ya mungkin dari Asri dini dulu lah Dari dini sebetulnya, karena dini, karena ya betul lagi Bang, yang tadi yang saya dengar ya dari cerita Bu Astri itu memang pangkalnya memang dari dulu kita memang kuatkan karakter mereka, dan hal-hal yang jelek itu ini udah jelas nih itu jelek. Ya jangan dinormalisasi. dinormalisasikan Bang. Karena contohnya Bang, kalau misal dari awalnya dia memang tidak dibekali ilmu itu, ya ke depan ke atasnya ya dia menormalisasi itu ya kayak biasa aja gitu. Oh, aku ngambil hak orang lain ya biasa aja, ya itu kan urusanku, ngapain urusanmu, nggak ada urusanku sama urusanmu. Tapi kalau misal dari awal kita memang udah membekali ilmu itu, adabnya nih kita nggak boleh mencuri hak orang lain. Dari awal tuh kita udah nanamkan itu, karena ini konsekuensinya loh. Selain di dunia pun di akhirat lu bakalan kena Betul. apanya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya Bang ya, itu memang dari segi pendidikan tuh memang benar-benar itu yang kita tonjolkan dulu Bang. Itu yang kita beresin dulu sedari dini. Nggak mungkin ilmu tuh dari atas turun ke bawah kan Bang. Dari bawah turun ke naik ke atas dia. Kayak gitu. Makanya Dia kalau menurut berproses. Makanya saya bukan mengatakan mereka yang korupsi sekarang itu tidak berilmu ya. Yes. Kan Pasti pasti orang orang berilmu. Bahkan dia paling berilmu karena Iya. kan orang dia menduduki Iya. jabatan strategis, Nah, pasti sudah pintar dong. pasti. Tapi yang kan yang mungkin saya nggak tahu apakah yang dulu waktu zaman dulu itu memang dia diperkuat dengan ilmu itu atau enggak. Saya nggak tahu juga. Nah, tapi kan sekarang dengan bergerusnya zaman ini kan mungkin ada perubahan etika atau moral ini kan, karena semuanya Bang, era digital ini sangat luar biasa kali pengaruhnya Bang, dengan Baik atau buruk? Dua sisi. bisa jadi buruk bisa jadi baik. Kalau dia memang baik sekali Bang. Nah, kalau buruk ya buruk sekali yang kayak Sekali, tadi ya. Oke. Tadi menormalisasi tadi dengan mencuri hak orang itu Bang, dia malah berpikir yang kayak benar-benar ya biasa aja kayak gitu. Nah, kalau menurut saya kayak gitu sih Bang. Oke. Dari ranah sekolah, gimana caranya 2045 nggak ada lagi orang korupsi? Nah, kalau kita bicara supaya anak-anak ini tidak ada lagi yang menjadi koruptor lah ya. Jadi biasanya kan orang-orang yang bisa melakukan korupsi itu kan adalah orang-orang yang memiliki pijakan, orang-orang yang bisa mengambil kebijakan. Iya, yang punya otoritas. Otoritas. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita dalam sebuah sekolah itu melahirkan atau menciptakan generasi pemimpin yang jujur. Jadi memang pemimpin itulah yang harus kita hasilkan. Melalui apa? Melalui imannya yang kuat, karakternya yang bagus, pendidikannya yang oke. Nah, jadi semuanya itu memang harus kita bekali. Untuk anak-anak usia sekarang ini, yang dimana nanti ketika 2045 mereka lah yang meneruskan Indonesia. Udah ready gitu ya. Udah ready ya gitu. Atau mungkin enggak sih? Ada satu atau beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang perlu kita tambah? Menurut kalian, kalau misalnya PKN aja belum cukup untuk membuat orang punya sikap moral ya, moralitas, nasionalisme, menjadi orang yang kritis terhadap hal-hal yang tidak baik, PKN gitu kan, ada kewarganegaraan, bagaimana kita belajar hukum dan segala rupa gitu ya. Tapi ya PKN dari dulu orang belajar sih, tapi masih jadi koruptor gitu, masih jadi orang-orang yang destruktif moralnya. Kalau kalau menjadi penggagas lah, teman-teman ini, apa yang perlu ditambahin dari ranah pendidikan kita? Kalau misal dari
kampus Boleh ya Bang dari ya? kampus atau Boleh. dari lingkup Kalau sekolah? kami mungkin ya Bang, kalau saya ya tadi kan pendidikan karakter itu kan Iya. penting ya Bang ya. Hmm. Kalau kami Bang di kampus itu memang ada tuh Bang mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan itu Yes. ada. Tapi yang menurut saya yang jadi konsennya kalau misalnya mau ada perubahan Hmm. di rancangan pembelajarannya tuh yang Oke. harus dirubah. Mungkin misalnya diperkuat. Misalnya contoh nih, ada kalau di kampus itu dia nggak hanya 2 SKS, mungkin kita buatkan 3 SKS. Misalnya 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Misalnya dia bisa dibarengi, nggak hanya teori Ya, aja, dia ya. ada prakteknya. Misalnya contoh nih kayak kewarganegaraan tuh, memang dia kita bisa buat program-program tertentu untuk ya bisa meningkatkan nilai moral mereka gitu Bang. Mhm. Jadi kayak ya dari segi tadi yang saya bilang RPS-nya tuh topik-topiknya memang benar-benar dirubah untuk memaksimalkan apa namanya bagaimana nih karakter orang itu bisa dibentuk lebih matang gitu, atau misalnya secara etika mereka tuh benar-benar bisa keluar dari sini punya etika yang lebih bagus atau seperti apa. Mungkin dari kami mungkin dari akademisi kampus itu lebih ke situ sih Bang, kayak mungkin ya nggak hanya kurikulumnya tapi yang kayak dari Penerapannya. rancangan pembelajarannya itu kita buatkan strategi khusus gitu Bang. Oke. Nah. Miss Astri, gimana? Ada yang Kalau perlu ditambah? kalau untuk ditambah, sebenarnya sudah cukup untuk materi-materi ajar yang sudah ada sekarang. Tapi memang harus lebih mendalam lagi. Nggak usah dulu kita bicara tentang PKN, Pancasila aja yang 5 dasar itu aja. Oke. Ya. Pancasila yang 5 dasar itu kepalanya kan di sila pertama. Benar. Bener kan? Nah, di sila pertama inilah memang harus betul-betul kuat. Setiap manusia lah saya bilang ya, setiap manusia. Nah, ketika di sila pertama ini sudah benar-benar kuat, sila kedua, 3, 4 dan 5 itu akan mengikut dengan sendirinya. Jadi, kalau hal apa yang harus kita tambahkan supaya generasi sekarang tidak menjadi koruptor nantinya, itu nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai kehidupan itu yang memang Oke. harus kita tanamkan. Ini kepikiran sih. Kenapa akademik punya bobot nilai, Iya. moral tidak? Kita nggak pernah memunten moral. Kita nggak pernah mengatakan kejujuranmu 100 ya. Kayak dulu di rapot ya Bang, nilai karakter B Kenapa aja. yang diboboti itu selalu yang akademik? Jadi mungkin nggak sih orang yang berpikir, ya kalau misalnya aku sombong, aku nggak punya etika, toh pun tak dinilai kan? Nah itu Bang, kalau dia dari segi akademisi ya kampus ya Bang ya, itu hanya 2 SKS Bang, nggak ada prakteknya. Ya ya, makanya perlu ditambah 1 Iya. SKS lagi, Nggak agar ada itu. ternilai lah, di Ternilai. praktek gitu ya. Ternilai, Oke. kadang hanya pendidikan agama lah, itu yang 3 SKS. Iya. Itu kan yang lainnya kan hanya teori Bang. Ya. Anyway, sebenarnya saya juga punya pengalaman bagaimana seandainya moral itu dinilai. Iya. Ini apa namanya? Kritik, bukan kritik sih, otokritik ke saya. Jadi dulu kan zaman-zaman saya sekolah itu ada monitoring sholat. Iya, zaman saya ada juga itu Bang. Monitoring sholat. Iya, kita sudah belajar nipu juga pada saat itu. Taruh tangannya bisa sendiri. Iya. Jadi apa ya? Ataupun kita bobot nilai juga pada saat kita benar-benar tidak punya yang namanya sense of morality, memang nggak Memang berubah. susah, memang susah. Saya bukan orang yang menentang sila pertama, karena itu pasti kita yakini kita sebagai umat beragama. Tapi saya mengkritisi bagaimana cara-cara kerja ruang-ruang apa namanya religius ini bekerja dalam Kehidupan pendidikan. sehari-hari juga ya. Kita mungkin jadi contoh baik bagaimana negara-negara yang sebenarnya tidak punya asosiasi terhadap agama apapun bisa maju, even mereka tidak bertuhan, mereka tidak kenal siapa Tuhannya, atau mereka tidak berasosiasi dengan agama manapun, Tapi tetap tapi maju punya ya. moral. Iya. Bagaimana kita menjelaskan itu, Astri? Saya Bang.
Nggak bingung ya. Kalau disebutkan tidak beragama tetapi bermoral, Iya. atau Ada beragama contohnya. tapi tidak bermoral, Ada contohnya Kak. Kita katakan negara-negara komunis misalnya, Cina, mereka bukan orang yang berasosiasi. Kita dari data ya, mereka tidak berasosiasi dengan agama manapun. Jepang, bahkan mereka mungkin Hindu, Buddha KTP atau Islam KTP, tapi mereka punya moralitas. Gimana cara kita? Tapi dia maju gitu ya. Maju juga. Korupsi juga. Dikorup. Sekurang komunis apa itu korup? Tapi tak ada kata korupsi di situ. Nah, Dari- kalau pikir ya, dulu deh. unik ya, Iya. apa penjelasannya ya, mungkin apa pernyataan dari Bang apa kan. Heeh. Jadi sebetulnya kan kita nggak bisa mengeneralisasi semuanya, Bang. Nah, Ya kan, nggak bisa, karena kayak nggak semua orang yang tidak bertuhan itu dia bermoral jadi kaya ya atau kayak Iya. mana. Itu nggak semua, Bang. Hmm. Jadi karena ini tergantung, kalau pendekatan kita sama Tuhan itu kan individual ya, Bang ya. Iya. Nggak bisa kita kita generalkan Iya, semua. Kalau misalnya dia tidak bertuhan, dia tetap bermoral, sama dengan dia kaya gitu, atau dia bisa memajukan suatu negara atau kayak mana. Itu makanya kehidupan tuh menurut saya itu bersinergi, Bang, semuanya. Ya kayak gitu. Ya, jadi kita nggak bisa ngatain dia nggak ada Tuhan, terus dengan modal moral aja dia bisa memajukan suatu negara, tuh nggak gitu jalannya menurut saya, Bang ya. Jadi itu kayaknya itu semuanya tuh bersinergi. Kalau kita ya dengan asas kita memang ketuhanan yang Maha Esa itu penting dan itu harus dijunjung tinggi, ya saya yakin itu yang pertama kita jalanin, terus dibarengi dengan ilmu ya tadi, pendidikan moral tadi itu, ya insya Allah bakalan, ya kalau misalnya kita menerapi itu secara apa ya, Bang ya, secara oke gitu, ya kita bakalan dapat menuju yang tadi itu, Bang. Nah, Maju-maju. tapi ya ini kita karena dapat kasusnya aja yang negara sebelahnya memang tidak bertuhan tapi moralnya oke, negaranya maju gitu, Bang. Tapi bukan menjadi satu tesis lah itu ya, bahwasanya ya udah gak usah berpengaruh. Iya, betul, Bang. Jadi itu Oke. nggak bisa, Bang, menurut Tapi saya. tapi perlu kita catat itu jadi antitesa ya Iya. untuk si ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Nah, Astri sendiri gimana? Kalau misalnya kita mau membandingkan, nah itulah namanya Iya. kan, Bang. Kalau membandingkan tadi, Asri rasa nggak bisa juga, sama sependapat juga dengan Kak Vicky, bahwa Oke. nggak bisa juga kita normalisasiin Iya, bahwa orang yang tak beragama tetapi bermoral itu lebih oke Iya. daripada orang yang beragama tapi tidak bermoral. Oke. Nah, sementara nilai moral itu kan sebenarnya nilai beragama juga. Iya. Maka sebenarnya orang-orang Iya. yang tak beragama tadi, saya rasa itu hanya judul aja. Dan Tanpa rugi sadar. sekali kayaknya ya. Dia bermoral tapi nggak punya Iya, konsekuensi apapun. nggak ada Iya. pendekatan sama Jadi, Tuhan. Sebenarnya tanpa sadar sebenarnya dia sudah Menerapkan. mengimani, iya. Oke. Ada sesuatu hal yang diimaninya. Hmm. Misalnya berbuat baik kepada semua manusia. Iya. Itu kan nilai-nilai dari keagamaan juga. Ah, iya. Oke. Dia cuma tidak mengasosiasikannya ke Iya. bentuk Dia nggak percaya aja, Bang. eksistensi Tuhan ya. Iya. Pak. Oke. Ya ini ya perlu saya sapu juga, jangan nanti beredar yang potongan-potongannya gitu ya. Karena ada dua keyakinan, Iya. empiris dan juga transcendence. Empiris itu adalah yang kita lihat, dan yang transcendence itu yang tidak kita lihat, termasuk eksistensi Tuhan. Dan keyakinan yang tidak kita lihat itu justru tadi yang mengatur bagaimana moralitas dan segala rupa. Justru kalau kita bertuhan dan kita bermoral, itu jadi orang yang sangat sempurna sekali gitu ya. Betul, betul. Di hadapan Tuhan dan sesama. Karena toh pun kita dari keyakinan kita yang empiris dan transcendence tadi, kita yakin dunia ini hanya sementara, tapi kehidupan selanjutnya yang lebih abadi. Teman-teman, 2045 sebagai closing statement. Yakin tidak 2045 itu benar-benar jadi momentum generasi emas kita? Keyakinannya, landasannya apa? Dan apa yang menjadi himbauan untuk teman-teman yang menonton acara kita di podcast ini? Oke. Akri dulu. Untuk himbauan kepada, ini bisa Jawab terhitung. dulu, yakin tidak 2045 kita jadi Insya Allah Yakin harus yakin. Hmm. Harus yakin. Jadi Basic Indonesia keyakinannya?
Basic keyakinannya itu dari semua hal yang sudah kita lakukan. Jangan sampai momentum sekali dalam 100 tahun itu kita sia-siakan. Oke. Kan bonus demografi tadi itu kan hanya terjadi sekali Ya. 100 tahun aja Bang dalam suatu negara. Betul. Nah, jadi ketika ada kesempatan seperti itu, kita yang menjadi orang-orang sekarang yang bisa membangunkan generasi-generasi untuk 2045 ini memang harus sangat bekerja keras. Bekerja keras ekstra agar nanti generasi-generasi ini tidak mengecewakan kita. Tidak mengecewakan momentum yang ada. Oke, jadi untuk sahabat RRI, jadi untuk apalagi khusus untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, jangan malas belajar, jangan malas belajar ilmu akademik maupun karakter, maupun agama, maupun cara berteman, berubahlah menjadi anak-anak yang berpositif. Ya, jangan lagi ada anak-anak yang ada nilai-nilai negatif di dalam dirinya, agar kita bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi untuk Indonesia yang lebih maju. Sangat luar biasa. Kalau saya pasti yakin dong Bang, Iya, harus karena yakin memang dong. kayak ya tenaga pendidiknya yakin, masa iya yang diciptakannya tidak baik. Nah, itu sih kalau menurut saya. Oke. Karena ya saya yakin apa yang saya tularkan yakin menjadi kebaikan untuk teman-teman mahasiswa. Saya yakin teman-teman mahasiswa keluar dari sini pun keluar dari tamat dari sarjana strata 1 yakin bisa bermanfaat untuk negara kita untuk bisa lebih maju lagi. Paling itu. Oke. Tentunya membahas pendidikan, membahas kemerdekaan ini tidak bisa kita rangkum dalam 1 jam, tapi kebersamaan kita memang harus diakhiri. Kita jadikan apa yang kita katakan tadi dan juga kita bagikan kepada sobat-sobat RRI menjadi sebuah pencerahan dan juga menjadi sumber inspirasi bersama agar 2045 generasi emas itu benar-benar menjadi sebuah keniscayaan. Podcast RRI kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Bang Vicky dan juga Miss Astri atas kehadirannya, dan teman-teman kita jumpa lagi di podcast RRI mendatang. Sampai jumpa. Indonesia is big.